anti gravity-nya itu emang bener-bener bikin sirkulasi udaranya jadi oke, stabilitas si carrier-nya juga enak dan nyaman digunakan. Ini tuh bermanfaat banget buat pertama sirkulasi udara. Jadi kalau kita pakai terus kita keringetan ya, namanya lagi hiking gitu ya, pasti keringetan. Tapi karena ini ada jaringnya, terus juga jaraknya jauh, aman tuh sirkulasi udaranya, jadi keringetnya cepat kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman petualang, selamat datang di sesi ulas barang ala Rir Outdoor. Ketemu lagi sama aku di Taiwana. Di video kali ini aku akan mengulas salah satu carrier yang pastinya keren dan berkualitas nih teman-teman. Carriernya udah ada di hadapan teman-teman, yaitu carrier Osprey series Aura AG 50 liter. Nah, buat teman-teman apalagi yang ciwi-ciwi nih, kalau mau tahu spesifikasi lebih detailnya tentang carrier ini, ikutin terus videonya sampai selesai teman-teman. Brand Osprey mungkin udah nggak asing lagi buat teman-teman yang pada suka hiking, mendaki gunung ya. Brand ini tuh sudah berdiri sejak tahun 1974, artinya udah 50 tahun nih teman-teman sampai hari ini. Berkat konsistensinya selama 50 tahun, Osprey udah jadi salah satu brand outdoor dengan produksian carrier yang paling banyak dicari nih teman-teman. Dia jadi salah satu brand yang terkenal secara internasional ya untuk carrier-carriernya. Jadi teman-teman juga bisa cek aja di website resminya untuk tahu lebih detail lagi tentang brand Osprey ini. Carrier Osprey series Aura ini biasanya digunakan untuk perempuan nih teman-teman. Tapi sebenarnya bisa aja sih digunakan sama laki-laki selama nyaman saat penggunaannya. Tapi si Osprey-nya sendiri memang tertera juga nih di sini ya. Dia memproduksi series Aura ini sebagai carrier yang women's fit. Artinya memang diproduksi menyesuaikan dengan postur tubuh perempuan. Nah, di sini juga tertera nih teman-teman, kalau si series Osprey Aura ini sudah Blue Sign product. Jadi si Osprey itu sudah bergabung sejak tahun 2021 dengan Blue Sign System Partner. Jadi dari mulai proses untuk pemilihan bahan, terus juga proses produksinya, itu semuanya tidak menggunakan atau udah bebas dari bahan-bahan kimia yang berbahaya teman-teman, baik untuk manusia ataupun untuk lingkungan. Selain itu, di Blue Sign ini, dia memastikan semua proses pengerjaannya itu menghormati hak-hak pekerja. Jadi ini keren banget, salah satu produk yang berkelanjutan dan juga ramah, selain ramah lingkungan juga ramah kepada hak-hak pekerjanya. Cakep. Sekarang kita lanjut untuk bahas bahan yang digunakan di carrier Osprey Aura 50 liter ini. Jadi dia menggunakan bahannya itu kan ada 3 ya teman-teman. Bahan utama, bahan aksen, dan bahan bawah. Ini menggunakan 100% nilon recycle, dimana dia punya karakteristik yang kuat dan tahan lama. Jadi aman banget lah kalau misalnya kita mau pakai carrier ini untuk jangka panjang ya. Investasi tuh teman-teman. Lalu bahan ini juga sudah DWR atau Durable Water Repellent. Artinya dia bisa mengalirkan air ya sifatnya, tapi tidak waterproof. Ingat itu beda ya teman-teman. Dan dia sudah PFAS free, mendukung Blue Sign tadi. Jadi tidak lagi menggunakan bahan-bahan yang merusak lingkungan ataupun merusak tubuh manusia. Carrier ini kapasitasnya yaitu 50 liter teman-teman. Cocok digunakan untuk pendakian 3-4 hari ataupun menyesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan. Dan carrier ini mampu menampung beban itu rentangnya antara 11-16 kg. Nah, carrier yang ada di hadapan teman-teman ini warnanya purple ya atau ungu. Nih cantik banget teman-teman, asli aku aja naksir. Terus dia punya ukuran torsonya itu yang WXS atau S ya, itu cocok buat teman-teman yang punya torso, tinggi torsonya itu, panjang torsonya maksudnya 34-43 cm. Kayaknya cocok nih buat teman-teman yang punya tinggi badan sekitar 150-160 cm.
pas ya untuk tinggi badan orang-orang Indonesia yang lebih mini-mini, mungil-mungil dibanding sama mungkin ini kan internasional ya, daripada si tinggi badan teman-teman dari luar gitu. Lalu untuk ukuran dari carrier ini teman-teman, panjangnya dari sini, tingginya dari sini ke sini itu 75 cm, lalu untuk panjang dari sini ke kanan itu 38 cm dan lebarnya 31 cm. Berat dari carrier ini sekitar 1,9 kg. Sekarang kita akan bahas satu persatu fitur yang ada di carrier Osprey Aura AG 50 liter. Oke teman-teman, mari kita mulai. Nah, kita akan mulai dulu dari bagian depan ya teman-teman. Jadi di bagian depan ini, mungkin bagian atasnya di sini ada logo Osprey ya. Ini di sablon ya teman-teman. Terus di sini, ini sebenarnya kecil tapi menurut aku bermanfaat banget, soalnya ini tuh bisa buat kita angkat-angkat teman-teman. Ya kan? Terus juga di sini ada satu kompartemen. Ini tuh kompartemennya kayak elastis gitu. Jadi biasanya peruntukannya ini bisa buat baju-baju basah atau sebenarnya bisa juga buat barang-barang yang memang urgent gitu. Kayak ponco gitu kan, jas hujan, terus bivak gitu. Jadi yang bakalan bisa cepet kalau mau kita pakai dan kita butuhkan. P3K juga bisa ya teman-teman. Nah di sini ada tambahan aksen-aksennya gitu. Ini tuh dia mirip sama carrier yang Atmos tuh, karena memang pasangannya ya. Jadi yang cowoknya biasanya pakai Atmos, si ceweknya pakai si Aura ini. Nah ini ada nama seriesnya di sini. Terus sebenarnya ini juga hal minor, tapi menurut aku ini bikin si tampilan carriernya makin cantik tuh. Lihat ada aksen-aksen kayak gini, ya kan? Kayak jahitannya tuh beda gitu. Jadi dia bikin lebih unik gitu kelihatannya si carriernya. Dan bahannya juga beda ya teman-teman. Jadi bahannya tuh emang antara bahan utamanya yang ini nih, walaupun sama-sama nilon tapi beda jenis. Nah sama aksennya dia lebih dia jauh lebih kasar rasanya. Sama bagian bawah ini udah pasti bahannya beda, dia lebih kuat ya teman-teman. Tapi sama-sama dari nylon juga. Terus di sini nih ada tali atau strap. Ini buat kita naro kayak matras angin gitu, ataupun bisa sebenarnya tenda yang kapasitas kecil sebenarnya masih bisa nih buat kita taruh di sini. Atau matras-matras pon biasanya kan. Ini salah satu yang oke juga fitur kayak gini. Terus ada ini quick access-nya. Ini aku giniin aja ya. Nih. Ini juga ada, kita buka lagi. Jadi ada quick access untuk kita naro sleeping bag biasanya di bagian bawah sini. Nah, ini salah satu yang aku selalu suka kalau ada carrier. Ini dia punya kompartemen sleeping bag kayak gini. Soalnya kalau kita belum pasang tenda gitu ya, kita mau istirahat dulu di entah itu di shelter atau kita bikin sendiri bivaknya, itu kan kita kalau istirahat mungkin butuh sleeping bag gitu secara cepat. Nah kalau udah ada si kompartemen yang bawah ini tuh enak, kita tinggal ambil dan nggak akan ngeganggu ataupun jadi berantakan nih si bagian atasnya. Tuh mantap. Terus di sini ada juga untuk cover bagnya ya teman-teman. Tuh, cover bagnya ini bisa dilepas secara keseluruhan, tapi juga ini tuh bisa kita cantolin aja di sini. Nih, lihat. Tuh. Nah, tapi mau kita lepas juga bisa. Nanti deh ini akan aku coba pasang nanti ya. Nih. Sejauh ini bagian depan. Oh, ini nih ada tambahan. Ini bisa buat kapak es nih teman-teman. Tuh, nih ya. Jadi dia tuh dari strap ini
taruhnya, terus nanti ke bawah sini. Jadi kapaknya tuh ada di sini. Buat teman-teman yang mungkin pada rencana mendaki ke Everest gitu, atau puncak Jayawijaya di Papua, bisa banget karena butuh kapak es gitu ya. Terus sekarang kita coba bagian samping dulu. Nih, samping kanan ya. Samping kanan ini yang paling atas di sini ada strap, teman-teman. Ini tuh strapnya berguna buat kalau kita misalnya naro-naro matras juga biasanya kan yang dilipat digulung-gulung, atau kadang ada juga jenis teman-teman yang suka bawa tendanya itu kepisah frame dan lain-lainnya. Nah, biasanya kan frame-nya suka ditaruh di sini nih. Nah, ini enak nih. Jadi kita taruh di sini, di atasnya bisa dikunci lagi pakai si strap ini. Terus sini juga ada strap yang dia agak panjang, teman-teman. Ini tuh keren juga kalau misalnya kita naruhin botol minum dan segala macam gitu ya. Kalau misalnya ataupun yang lain, kalau kita pakein ini dan kita kencengin tuh jadi lebih aman gitu, nggak akan jatuh juga kan teman-teman. Terus dia ini elastis juga, jadi oke lah pokoknya mah ya. Sebelah kanan udah, sebelah kirinya kita lihat apakah sama ya. Ini ada strap juga di bagian atas dan strap yang panjang ya. Terus ini juga kita naruh minum. Oh teman-teman, ini yang menarik juga. Jadi kalau kita naruh botol minum gitu, atau mungkin botol-botol kayak Trangia gitu ya, ini bisa diambil dari samping kayak gini teman-teman. Tuh, kan kalau misalnya kita mau ngambil dari atas agak susah ya kalau posisi digunakan. Kalau misalnya kita digunakan tapi ngambilnya dari samping gini kan gampang. Tuh, dan dia nggak akan jatuh karena apa? Karena tadi ininya dikencengin. Mantap. Memang sedetail itu guys, luar biasa. Oh ini salah satu upgradean juga. Setahu aku kalau yang seri sebelumnya, yang Aura ini nggak ada kompartemen di bagian samping. Jadi kompartemennya hanya ada di bagian atas aja untuk akses ke kompartemen utama atau ke ruang utama ya. Kalau ini tuh ada kan di kanan kiri nih, lihat. Ini di sebelah kiri dan di sebelah kanannya juga sama ada. Tuh. Tuh. Jadi kita bisa akses dari kanan dan kiri. Aduh, mantap banget guys. Luar biasa loh, upgrade yang menyenangkan tentunya pasti ya. Ini bagian samping, terus ke bagian belakang. Aduh, ini juga yang bikin kecintaan nih teman-teman. Jadi kita mungkin bahas dulu di bagian atasnya. Ini ada tali, udah ada apa namanya, nama brandnya Osprey. Ini bisa kita gunakan buat kita angkat-angkat, bantu kita ngangkat gitu. Atau ini juga bisa kalau kita lagi nyimpen nih, mau di apa istilahnya kita gantung, ini bisa buat gantunginnya. Terus di sini ada tulisan H2O. Ini tuh buat water bladder teman-teman. Jadi si carrier ini juga bisa menampung water bladder 3 liter. Nanti keluar lewat sini dari dalam ya. Lewat sini nih. Nanti mungkin akan aku aja deh, liatin dari dalamnya ya kayak gimana. Kita fokus dulu ke belakang. Nah, ini ada tulisannya fitur fit on the fly tuh ya kan. Ini tuh fit on the fly ini, lihat teman-teman. Jadi dia nambahin strap yang bisa menyesuaikan dengan tuh panjang yang kita mau. Jadi bisa menyesuaikan, makanya kenapa dia jauh lebih tebal, terus juga ada kesan melayangnya di sini. Terus ini juga ada fitur fit on the fly juga di bagian ini ya teman-teman, di bagian hip beltnya sama sejenis juga kayak gini. Jadi kita tuh bisa nyesuaiin tuh. Tuh, hop. Tuh bisa dipanjangin, bisa dipendekin, ini sesuaiin aja. Sama bahu sama pinggang kitanya. Oke.
Terus ini sih guys, ini untuk torsonya. Ini kan udah ada pilihannya nih. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya ini tuh bisa disesuaikan dengan panjang ininya. Nih, nyesuaiinnya gimana? Ini udah tinggal kita iniin doang tuh, kita kencengin. Nanti kita taruh ke bawah. Misalnya gini, atau mau kita naikin ke atas. Yang penting ininya kita kencengin lagi. Tuh. Nih ya. Jadi ininya diangkat terus kita kencengin. Kalau mau dikendorin ini diangkat terus kita tarik atas. Gitu. Nih bisa menyesuaikan. Di sini udah dikasih tahu tuh ini ukurannya WXS atau S ya. Terus dia juga ngejelasin untuk ukurannya nih di sini teman-teman. Tuh. Lihat. Untuk yang punya panjang torso 34 sampai 43 cm. Jadi teman-teman ukur dulu torsonya biar bisa pas ya penggunaannya. Oke. Ini udah. Terus hal-hal detailnya lagi. Lihat ini ada peluit. Peluit itu kayak kecil-kecil cabai rawit ya. Ini kepake banget teman-teman, apalagi kalau kita di mode survival gitu. Ya nggak tahu ya, takutnya kita nyasar atau apa kan, capek kalau teriak-teriak ya. Ini tinggal tiup-tiup. Terus ada apa lagi? Oh ini untuk kapak es. Oh bukan kapak es, sorry. Ini untuk kita taruh trekking pole. Jadi dia nyebutnya tuh trekking pole on the go karena kita tuh bisa taruh di sini terus ke sini nih. Jadi nanti trekking pole-nya tuh dari sini ditaruh ke sini, ini bisa muat 2 trekking pole ya teman-teman. Ngencenginnya juga gampang banget, tinggal kita tarik aja. Gitu. Oke. Udah deh. Ini ada gambarnya juga. Trekking pole. Ini hal-hal kecil bisa kita taruhin kacamata gitu kan di sini. Terus ini juga bisa disesuaikan nih si strap untuk di bagian dada ya. Tuh. Sebelah sininya juga bisa. Tuh. Oke. Lalu ini kan dari tadi aku selalu bilang ini series Aura AG. Nah, AG itu teman-teman salah satu sistem dia tuh anti gravity. Jadi anti gravity itu dia suspensi yang bikin nih lihat ada jaringnya kayak gini dan dia ngasih jarak antara si ini jaring untuk yang nempel ke punggung dengan bagian belakang si carrier-nya itu jaraknya lumayan teman-teman. Ini tuh bermanfaat banget buat apa? Pertama sirkulasi udara. Jadi kalau kita pakai terus kita keringetan ya, namanya lagi hiking gitu ya pasti keringetan. Tapi karena ini ada jaringnya terus juga jaraknya jauh, aman tuh sirkulasi udaranya. Jadi keringetnya cepat kering. Terus juga kalau teman-teman lihat ya, dia itu kayak ngasih bentuk yang benar-benar, ini ada frame-nya kan. Jadi frame-nya itu emang nih, lihat. Nih frame-nya. Nih frame-nya ada juga sebelah sana. Jadi dia ngebentuk banget keseluruhan si carrier-nya juga. Jadi ini tuh bikin lebih stabil gitu kalau misalnya kita pakai. Ini kan juga dia kelihatannya meluk banget nih. Meluk banget teman-teman. Tuh, lihat bentuknya. Jadi kesini kerasa, pasti kalau misalnya dipakai mah kerasa banget ini meluk. Kalau kerasa meluk dan nempel banget itu manfaatnya kayak tadi. Jadi nggak akan ada gerakan-gerakan lain yang bikin tambah apa ya berat dan jadi ribet gitu. Jadi kitanya tuh stabil bawahnya. Selain itu teman-teman, bentuk yang kayak gini, back system yang kayak gini tuh dia bisa membagi beban, nggak cuman, jadi bebannya tuh nggak cuman di bagian punggung, tapi dialokasikan ke seluruh carrier. Makanya kenapa dibilang kalau si back system anti gravity ini bikin si carrier-nya lebih ringan 20%. Itu klaimnya ya teman-teman. Tapi pas aku cobain emang mantap banget. Terus kita lihat lagi, ini ada kompartemen lagi saku di bagian hip beltnya. Nih kompartemennya lumayan luas ya teman-teman, bisa lah masuk
HP, terus kayak jajanan-jajanan coki-coki gitu ya. Coki-coki, coklat madu maksudnya teman-teman. Bisa masuk coklat madu di sini. Nah, untuk tambahan teman-teman, jadi si back system anti gravity ini itu salah satu yang udah ada dari tahun 1993. Osprey ngeluarinnya pertama kali, tapi generasi selanjutnya, generasi keempat itu yang terbarunya di tahun 2015 yang sampai saat ini dipakai nih untuk seri-seri carrier terkerennya ya. Ada Atmos, ada Aura juga gitu. Oke, kayaknya back system udah, kita lanjut ke bagian atas. Terus nanti kita ke bagian dalam ya. Nih, di bagian atas ini bisa kita lihat ada kayak nih, kayak strap ini bisa kita naro-naro kayak kunci-kunci gitu ya, yang ada karabinernya di sini bisa. Atau kadang di sini juga bisa taruh helm nih kalau misalnya ada kayak gininya. Terus di sini ada, kayaknya mendingan aku gini ya. Di sini ada juga satu kantung ya. Terus udah ada ini buat karabiner buat naruh kunci-kunci biasanya, entah kunci motor, kunci mobil, kunci rumah gitu ya. Bisa juga taruh tambahan lainnya ya yang teman-teman perlu. Gak cuma satu, ini ada lagi di luar juga. Jadi ini kepisah ya sama yang bagian atas. Kompartemen ini bisa teman-teman taruhin. Ya bagi-bagi lah untuk barang-barang yang urgent. Kayak misalnya P3K bisa taruh di sini, ponco atau bivaknya bisa di yang bagian depan tadi. Oke, sekarang kita akan buka si top lid-nya. Nah, tapi sayangnya dia nggak ada yang di dalam ini. Biasanya kan ada ya jaring gitu di bagian dalam. Kalau ini nggak ada. Kalau aku sih lebih suka ada satu di luar, satu di dalam. Nah, lanjut kita akan buka nih teman-teman. Sini bukanya juga gampang banget, kita tinggal tarik aja. Nah, di bagian dalam ini, di sini tuh ada instruksi ya teman-teman. Instruksinya tuh tentang prinsip-prinsip berkegiatan outdoor. Kalau teman-teman lihat nih, leave no trace tuh ada di sini nih. Mungkin nanti bisa lebih detailnya ya teman-teman lihat. Oke, ini ada di bagian atasnya. Ini bisa kita kunci juga. Ada bakalnya ya teman-teman. Terus ini buat apa? Tadi water bladder tuh nanti masuk ke sini. Nah, si selangnya. Oke. Ini kita kunci lagi. Terus apalagi ya? Bagian dalamnya itu sebenarnya si pemisah antara sleeping bag system, sleeping bag kompartemen dengan bagian atas tuh bisa kita buka, jadi bisa yang mau jadi keseluruhan juga bisa. Nah, ini tuh sebenarnya juga bisa dilepas ya teman-teman. Jadi bagian top lid-nya ini bisa kita lepas. Dia bermanfaat sebenarnya biar gak terlalu berat sebenarnya, bisa aja kalau emang teman-teman mau ringan-ringan. Tapi kayaknya sih kalau menurut aku pakai aja lah ya. Nah, ini sesuai janji aku tadi mau aku pasangin ya untuk cover bag-nya. Terus akan aku liatin ke teman-teman kalau lagi dipakai. Hijau. Nah, terpasang sudah rain covernya teman-teman. Oke, lanjut sekarang kita cobain aja. Ini torsonya udah aku sesuaiin juga. Ini tuh emang semeluk itu guys. Nih, terus kita kencengin ya, bisa kayak gini. Ini juga bisa kita sesuaiin ininya. Nah, teman-teman, aku siap berkelana. Tuh, gini. Ini bagian depannya.
Oke. Nah, udah ya, kita simpan dan ke posisi semula. Nih. Taruh. Sip. Nah. Oke, teman-teman. Jadi itulah fitur-fitur yang ada di Carrier Osprey Aura AG 50 liter. Banyak banget kan, teman-teman? Jadi menurut aku Carrier Osprey Aura AG 50 liter ini sebenarnya banyak banget kelebihannya, teman-teman. Yang paling aku suka nih ya, yang pertama back systemnya. Jadi teknologi anti gravity-nya itu emang bener-bener bikin sirkulasi udaranya jadi oke, stabilitas si carrier-nya juga enak dan nyaman digunakan. Terus juga dia bisa membagi beban ke seluruh bagian tas, jadi nggak bikin pegel gitu kan. Itu mantep banget, teman-teman. Terus juga back systemnya lagi yang keren, dia bisa menyesuaikan torsonya, bisa kita atur sendiri dan mudah untuk ngaturnya. Lalu ada fitur-fitur fit on the fly di bagian strap bahu dan strap pinggulnya. Jadi dia tuh juga bisa menyesuaikan sampai akhirnya bener-bener kerasanya tuh meluk kita banget. Nah, kalau udah ngerasa di meluk kayak gitu kan, jadi gak terlalu berat ya, makanya dibilang dia lebih ringan, kerasanya 20%. Selain itu, udah ada cover bag, udah pasti itu jadi salah satu tambahan kelebihannya. Dan yang aku suka juga adalah kompartemennya, teman-teman. Kalau misalnya di seri sebelumnya cuma bisa dari utama aja, di bagian atas aja, kalau ini juga bisa, teman-teman tuh aksesnya tuh dari bagian samping kanan dan kiri yang langsung bisa kita mengakses bagian dalam atau bagian utamanya. Jadi keren banget kan untuk kelebihan-kelebihannya. Nah, kekurangannya tuh menurut aku cuman satu. Dia agak berat aja, teman-teman, jadinya untuk kapasitas 50 liter. Karena tadi ya, dia punya banyak tambahan-tambahan kompartemen yang membuat lebih nyaman. Mungkin itu harga yang perlu dibayar. Jadi agak berat, cuman tetap kerasa lebih ringan. Jadi kenapa enggak? Oke. Teman-teman petualang, itulah tadi ulas produk atau ulas barang Carrier Osprey Aura AG 50 liter ala Rear Outdoor. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Kalau menurut aku dengan harga di 4 jutaan, ini tuh Carrier worth it, masih worth it, teman-teman, karena memang sekaya itu fitur-fiturnya dan senyaman itu juga digunakannya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau beli, langsung aja datang ke toko offline kita, ada di Rear Outdoor Cikampek, Rear Outdoor Sadang Purwakarta, dan Rear Outdoor Karawang. Atau teman-teman juga bisa cek marketplace kita ya, yang jauh-jauh mau beli online juga bisa. Cek aja, klik aja link di deskripsi yang udah disediakan. Oke, jangan lupa teman-teman like kalau misalnya suka sama video ini. Terus bisa komentar juga kalau ada pertanyaan atau ada saran-saran, atau mau kasih kritikan juga gitu. Misalnya tadi aku ada salah-salah, boleh teman-teman, kita terbuka. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman tuh dapat notifikasi setiap kita upload video YouTube terbaru. Kalau gitu, aku Dita Yohana pamit. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Real Outdoor, temannya petualang. Bye-bye. Jadi berkas... Bentar, dari situnya aja. Ini udah jadi salah satu brand outdoor yang produksi... Ulang. Jadi ya. 1, 2, 3. Itu jadi yang mana? Jadi pas ini ya? Ya. Jadi menurut aku Carrier Osprey AG salah. 1, 2, 3 itu. Kan dari tadi aku selalu bilang ada